Nah, jadi ketika ada orang yang merasa dirugikan nih atas terbitnya sertifikat tanah, maka dia juga bisa Kak mengajukan gugatan ke PT UN. Halo teman-teman, kembali lagi di Smart Podcast bersama saya Ihda Aulia Rahma. Pada episode podcast kita kali ini, kita akan berbincang santai nih seputar sertifikat tanah bisa menjadi objek sengketa dalam peradilan tata usaha negara. Telah hadir bersama kita Kak Novita Indasari dari PDB Law Firm. Halo Kak Novita, bagaimana nih Kak kabarnya? Terima kasih ya Kak karena sudah meluangkan waktunya dan bersedia hadir pada episode podcast kita kali ini. Halo Kak Ida, baik Kak Ida. Terima kasih juga Kak karena sudah diundang ke Smart Podcast dan bisa sharing-sharing sama teman-teman. Oke Kak, topik perbincangan kita kali ini adalah seputar sertifikat tanah bisa menjadi objek dari sengketa dalam peradilan tata usaha negara. Nah, emang bisa ya Kak, bukannya hal ini itu termasuk dalam ranah keperdataan? Bener banget Kak Ida, jadi sengketa tanah itu nggak cuma bisa masuk ke ranah perdata Kak, jadi juga bisa nih masuk ke ranah sengketa tata usaha negara. Nah, kira-kira apa sih Kak perbedaan sertifikat tanah dalam sengketa tata usaha negara dan juga dalam sengketa keperdataan? Jadi untuk perbedaannya sendiri sebenarnya terletak pada objek dan subjek yang digugat nih Kak. Jadi dalam sengketa tanah yang masuk ke dalam ranah perdata itu biasanya objek yang digugat itu terkait dengan keperdataan seperti kepemilikan dan lain-lain. Dan juga untuk subjeknya sendiri yang digugat itu biasanya orang atau badan hukum perdata. Nah, sedangkan kalau sengketa tanah yang masuk ke dalam ranah sengketa tata usaha negara itu biasanya objek yang digugat itu berupa sertifikat tanah Kak, dan subjek yang digugat pasti badan atau pejabat tun yang mengeluarkan sertifikat tanah tadi yaitu BPN. Oke Kak, berarti perbedaannya terletak pada objek dan subjek gugatannya ya Kak? Betul Kak. Nah, tadi kan Kak Novita menyampaikan nih bahwa objek sengketa tanah dalam peradilan tata usaha negara adalah sertifikat tanah itu sendiri. Emang bisa ya Kak begitu? Jadi Kak, kalau di sengketa tata usaha negara itu kan objek yang disengketakan itu adalah keputusan tata usaha negara atau KTUN. Nah, sertifikat tanah ini merupakan salah satu bentuk KTUN Kak. Karena sertifikat tanah ini kan dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yaitu BPN kepada orang atau badan hukum perdata yang sifatnya konkret, individual, dan final atau bisa menimbulkan akibat hukum. Nah, berdasarkan pasal 53 ayat 1 Kak, Undang-Undang Peratur nomor 9 tahun 2004 itu menyebutkan bahwasannya orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan atas terbitnya keputusan tata usaha negara, maka dia dapat menggugat ke PT UN. Nah, jadi ketika ada orang yang merasa dirugikan nih atas terbitnya sertifikat tanah, maka dia juga bisa Kak mengajukan gugatan ke PT UN. Oke, begitu ya Kak. Nah, kira-kira kasus contoh yang umumnya terjadi dalam sengketa tanah peradilan tata usaha negara sendiri itu apa sih Kak? Contoh yang cukup sering terjadi, kasus yang sering terjadi itu ketika pemilik tanah itu hendak mendaftarkan tanahnya. Nah, tapi ditolak Kak sama BPN dengan alasan sudah ada sertifikat tanah yang terbit atas nama orang lain. Nah, padahal nih si pemilik tanah itu merasa belum pernah menjual tanahnya atau mengalihkan tanahnya. Nah, jadi si pemilik tanah ini kan merasa dirugikan ke atas terbitnya sertifikat tanah yang tadi. Nah, si pemilik tanah tadi itu menggugat BPN ke PT UN Kak agar si sertifikat tanah yang terbit tadi dinyatakan batal atau tidak sah. Nah, kira-kira contoh kasus seperti itu pernah terjadi di mana sih Kak? Nah, untuk kasus yang tadi itu pernah Kak terjadi di PT UN Mataram dan juga diputus nih Kak dalam putusan nomor 1 garing Getun garing 2005 garing PT UN Mataram. Nah, jadi dalam putusan tersebut disebutkan Kak bahwasannya BPN Kabupaten Lombok itu tidak bisa menunjukkan akta jual beli yang jadi dasar penerbitan sertifikat tadi. Padahal seharusnya filenya itu disimpan oleh BPN sebagai arsip. Nah, berdasarkan hal tersebut, karena nggak bisa membuktikan, akhirnya PT UN Mataram itu memutuskan bahwasannya penerbitan sertifikat tanah yang tadi itu bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan. Nah, jadi hal ini juga sejalan Kak dengan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Peratur nomor 9 tahun 2004 Kak. Jadi di situ disebutkan bahwasannya alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan tun adalah karena KTUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, jadi dalam sengketa tanah yang tadi tidak hanya disebutkan sertifikat tanah yang merugikan Kak. Jadi harus juga disebutkan alasan yang mendasari kenapa sih sertifikat tanah ini harus dinyatakan batal atau tidak sah. Ya tadi berdasarkan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Peratur nomor 9 tahun 2004. Oke Kak, dari yang telah Kakak jelaskan tadi, maka dapat diketahui nih bahwa memang sertifikat tanah ini bisa menjadi objek sengketa tanah dalam peradilan tata usaha negara. Nah, dalam mengajukan gugatannya sendiri juga diperlukan nih alasan-alasan yang ada dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri. Benar begitu ya Kak? Betul Kak. Nah, kira-kira Kak, dalam mengajukan gugatan sengketa tanah di Peradilan Tata Usaha Negara sendiri itu apakah memiliki tenggang waktu ya Kak? Untuk tenggang waktu itu ada Kak. Jadi diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Peratur nomor 5 tahun 1986. Nah, jadi disebutkan bahwasannya gugatan hanya dapat diajukan ke PT UN itu dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya KTUN tersebut. Nah, tapi dalam kasus sengketa tanah yang tadi itu 90 harinya tidak dihitung sejak sertifikat tanah tadi terbit Kak, karena si pemilik tanah tadi kan baru tahu setelah ada pemberitahuan. Nah, jadi dihitungnya setelah si pemilik tanah tadi tahu nih ada sertifikat tanah atas nama orang lain di atas tanahnya. Nah, namun yang menjadi objek sengketa itu tetap sertifikat tanah, karena yang diminta untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah sertifikat tanah. Oke Kak, berarti memang ada tenggang waktunya ya Kak. Nah, mungkin untuk mengakhiri perbincangan kita pada episode podcast kali ini, mungkin Kak Novita ada saran nih atau closing statement terkait topik perbincangan pada episode podcast kita kali ini. Untuk closing statement mungkin kita kembali ke topik ya Kak. Jadi sertifikat tanah itu bisa menjadi objek sengketa di peradilan tata usaha negara. Namun perlu digarisbawahi nih bahwasannya yang disengketakan itu bukan terkait dengan kepemilikan, tetapi terkait dengan penerbitan sertifikat tanah tersebut atau substansi dari sertifikat tanah tersebut. Apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, jadi bagi badan atau pejabat tata usaha negara yang hendak menerbitkan sertifikat tanah mesti berhati-hati nih Kak, harus benar-benar cermat ketika mau menerbitkan sertifikat tanah, karena agar sesuai nih dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan juga tidak merugikan masyarakat yang lain. Kemudian untuk masyarakat yang mungkin merasa ada sertifikat tanah yang merugikan dan tahu alasannya bahwasannya sertifikat tanah itu prosedur penerbitannya salah atau substansinya salah, maka sertifikat tanah tadi bisa digugat ke PT UN. Oke Kak, jadi gitu ya sarannya untuk masyarakat, teman-teman dan juga yang lainnya. Terima kasih ya saya ucapkan kepada Kak Novita karena sudah bersedia hadir pada episode podcast kita kali ini. Sama-sama Kak Ida. Nah, buat teman-teman yang mungkin memiliki saran atau pendapat yang berbeda dengan Kak Novita terkait topik perbincangan pada episode podcast kita kali ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada episode Smart Podcast berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin belajar dan mengetahui lebih lanjut terkait hukum, pajak, bea cukai, dan lain sebagainya, teman-teman bisa mengikuti PLKH yang diadakan oleh Smart Weekend Profesional tiap tahunnya. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses di website Smart Weekend Profesional di www.weloj.id. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Salam Smart!